kita, saudara, masuki jalur jawaban doa malam hari ini. Saudara harus masuk pada jalurnya. Doa kita bukan lagi menjadi keluh kesah, curhat, permintaan. Saudara, itu apa sebab? Karena kita tidak pada jalur. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan jalur agar supaya permintaan doa kita mudah dikabulkan. Mudah dikabulkan. Amin. Harus percaya. Saudara, saya dan saudara, sepertinya kita itu berdoa hanya sebagai satu action curhat kita, keluh kesah kita. Yang mana dikasih? Wong kita cuma curhat. Saudara, kita tidak pada jalur di mana doa bisa dikabulkan. Ada dua kondisi doa bisa dikabulkan dengan mudah. Katakan, doa mudah dijawab bila saya tahu jalurnya. Ya, tidak susah. Saya bilang sekali lagi, tidak susah. Ya, cuma kita inilah yang mangkel hati kita, tidak seronto, kita maunya cepat. Padahal doa kita ini cuma curhat aja. Doa kita ini cuma keluh kesah saja. Kita tidak masuk pada jalur di mana kita bisa menerima anugerah jawaban doa. Itu sebab para kekasih, ada dua kondisi hati di mana kita harus mempersembahkan. Dan ini mudah sekali, saya sudah bilang tadi ya, tidak ada susahnya sama sekali tidak. Ya, ada dua kondisi. Katakan, saya harus memiliki dua kondisi hati supaya saya bisa dikabulkan. Ya. Kalau saya minta saudara menirukan kata-kata saya seperti ini, saudara katakan demikian, ya Tuhan tolong kepada saya karena saya membutuhkan Engkau. Engkau tahu di rumah ada banyak masalah dan kerjaan saya belum selesai dan saya harus membayar, Tuhan. Tolong diulangi. Bisa apa tidak? Tidak bisa ya. Terlalu dowo, terlalu panjang. Saudara, itu kalau Tuhan itu maha sukar, Tuhan itu maha baik. Jadi dia menuntun kita, ya, seperti doa Allah Bapa, ya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu satu contoh Tuhan memberikan. Aku kasih kemudahan sama kalian. Jadi jalur doa yang saya dan saudara harus jalani, dan kita ada di dalamnya, yaitu dua kondisi hati yang sedemikian, semuanya pasti mudah dikabulkan. Amin. Yakinlah, saya tidak bohong ya. Alkitab menjanjikan demikian. Saudara yang kekasih, ada dua jenis doa yang pasti dijawab Tuhan. Doa dari hati yang seperti apa ya? Yang pertama, saudara, yaitu jikalau kita doa dari hati yang bersih. Tidak ada susahnya, karena kita tidak harus mencuci hati kita. Kita tidak harus menyembelih korban. Kita tidak harus memberikan korban sekian ratus juta supaya kita bersih dari dosa kita. Tidak. Saya mau tanya, siapa yang membersihkan kita dari dosa? Siapa? Tuhan Yesus. Melalui apa? Darahnya. Loh, Tuhan Yesus dengan darahnya menyucikan. Saya mau tanya, saudara bayar berapa supaya saudara dicuci oleh darah Yesus? Tolong jawab, berapa bayarannya? Benar. Nanti dalam hati saudara, orang gratis kok. Betul gratis apa tidak? Gratis? Tolong berhadapan tanya, tenane gratis apa ora gitu ya. Terus jawabannya apa? Apa gratis? Ya, jawabannya free, gratis. Saudara yang kekasih, coba. Jadi doa dari hati yang bersih ini ongkosnya apa? Cuma kerendahan hati saya, kejujuran saya, dan saya minta ampun kepada Tuhan. Coba. Oh anakku, kamu minta ampun, kamu jujur, kamu mengatakan semua dosamu. Kamu datang sama aku, oke. Aku akan beri pengampunan. Darahku mencuci engkau bersih, putih bagaikan salju dan putih bagaikan bulu domba. Saudara coba lihat. Saya dan saudara tidak bayar apapun.
Tidak ada sesuatu yang membuat kita dipermalukan dengan doa yang sedemikian jujur. Tidak ada sesuatu yang membuat saudara jatuh nama baiknya karena saudara berdoa begitu jujur kepada Tuhan. Coba kalau saya bilang ini gratis, lebih dari gratis. Ya, itu sebab sebenarnya doa dari hati yang bersih kita semua bisa lakukan. Bisa apa tidak? Bisa. Jadi sekali lagi, coba dibandingkan dengan, oh Tuhan, hamba kok sudah bertahun-tahun ya, berbelas tahun ya, ada yang puluhan tahun belum kau jawab. Loh, kalau saudara melihat fakta pertama, doa dari hati yang bersih dikabulkan, dan kenapa dong begini lama belum dikabulkan Tuhan? Saudara, engkau akan malu hati sendiri. Oh ternyata aku kelewat satu ini. Aku tidak minta hatiku dibersihkan. Mudah kan? Menurut saudara mudah apa sukar? Ya, yang bilang mudah beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Jadi sekali lagi, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, jangan saudara sakit hati, mangkal sama Tuhan. Tuhan kenapa tidak dikasih? Orang lain kau beri, orang lain, adikku dikasih, kakakku dikasih. Aku di tengah-tengah nggak dikasih. Saudara yang kekasih, bukan macam demikian. Tuhan tidak memberi saya, tidak memberi saudara. Ya, hanya karena saya masih menyimpan dosa. Dan itu adalah sesuatu hal yang serius. Yeremia 5 ayat 25 mengatakan, dosamu yang menghambat engkau untuk menerima yang baik dari Tuhan. Bersihkan hatimu, supaya engkau lepas daripada semua dosa. Sehingga dengan demikian engkau menerima apa yang baik dari Allah Bapa di sorga. Amin. Jadi saya dan saudara sebenarnya hal yang gratis pun kita tidak lakukan. Cuma kita itu maksa, minta, paksain Tuhan. Ya saudara, apa yang kita lakukan adalah just forcing Him to answer and provide everything that we ask Him in our prayer. That's a great fault in our life. Satu kesalahan yang besar. Tuhan tidak akan pernah memberi kepada saya hanya karena saya menutupi dosa saya. Saya tidak mau bikin beres. Saudara yang kekasih, semua katakan, nomor satu adalah doa dari hati yang bersih. Ayo angkat tangan saudara. Nomor satu adalah saya harus berdoa dari hati yang bersih, yang dicuci oleh darah Yesus, sehingga saya layak menghadap hadirat Tuhan dan menerima pertolongan saya pada waktunya dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya demikian. Bapa, kami seringkali capek, bahkan kami menjadi putus asa dan berhenti berdoa karena kelihatannya terlalu sulit kau jawab. Tapi sekarang kami tahu rahasianya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Nanti saya akan menjelaskan ya lebih jauh tentang nomor satu. Kemudian yang kedua adalah doa orang yang patuh taat kepada firman. Katakan, bila saya patuh dan taat kepada firman, saya percaya doa saya mudah dikabulkan. Amin. Belajar patuh, belajar percaya kepada firman, maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa dalam hidup saudara. Saudara, kepatuhan itu luar biasa karena sudah ada contohnya. Siapa contohnya? Tuhan Yesus. Katakan contoh, katakan teladan kepatuhan, teladan ketaatan adalah Tuhan Yesus. Saudara, Dia sampai mati di kayu salib
hanya karena taat pada perintah Bapa. Coba, taatnya itu penuh pengorbanan. Di atas kayu salib dia merasa bahwa dia ditinggal oleh Bapa. Saudara, itu sebab dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, Bapa, kenapa engkau meninggalkan aku? Coba, saking tidak kuatnya. Sebelum itu ketika dia berdoa di sebuah batu di Taman Getsemani, peluhnya, keringatnya keluar seperti darah, bertetes-tetes seperti darah merah. Saya membaca tentang Tour de France, yaitu satu tur sepeda, pertandingan sepeda ontel yang melewati seluruh negeri Prancis, ratusan kilo. Melewati kota, wah senang sekali. Melewati desa, lumayan senang. Melewati lembah, dan harus memanggul sepedanya, dan sambil berenang menyeberangi sungai, naik lagi, ya semacam pentathlon ataupun triathlon, dan kemudian lari lagi, naik sepeda lagi, dan mengitari dan mengelilingi negeri Prancis. Saudara, itu berhari-hari. Sampai beberapa pembalap, karena mereka ngotot untuk mendapat nomor 1, saudara, karena mereka dikirim oleh negara-negara dan juga perorangan, jadi hadiahnya besar sekali. Saudara, mereka saking ngototnya sampai keringatnya seperti darah. Apa sebab? Pembuluh darahnya pecah, saudara, sehingga yang keluar tuh bukan, kalau dilap pakai handuk, darah merah. Saudara, Yesus berdoa di Taman Getsemani karena dia merasa dia harus minum cawan, bukan cawan berkat, bukan cawan air anggur, tetapi cawan dosa dan kutukan manusia yang berdosa. Saudara bisa bayangkan, dia harus menenggaknya, dan itu sebab dia merelakan, tetapi badannya tidak kuat, badannya tidak tahan, sehingga peluhnya mengalir seperti darah, menetes seperti darah. Dia contoh kepatuhan. Saudara, kalau saudara dan saya tidak bisa patuh, maka saya dan saudara tertutup apapun jua yang kita orang doakan kepada Bapa di sorga. Hanya seorang yang taat, seorang yang patuh kepada Tuhan akan dibukai jalan oleh Dia. Mudah kan? Mudah sekali. Saudara yang datang pada hari Jumat kemarin, di mana Pastor Dr. Belinda Chu dari Perth, Australia berkhotbah, saya menerjemahkan di sini. Saudara, saya yakin Tuhan memberkati saudara pada waktu itu. Amin. Beliau menceritakan tentang keadaannya yang berat sekali, tapi ketika dia mengerti firman, dia patuh. Dia patuh melakukan. Saudara, dan kemudian Tuhan memakai dia dan mempercayai dia. Saudara, saya mau mereview sedikit. Ya, saya memberikan satu resensi sedikit dari apa yang dia khotbahkan tentang riwayat hidupnya secara singkat. Saudara, orang tuanya, ibunya melahirkan 9 anak. Saudara bisa bayangkan, 9 anak, banyak sekali. Saudara, dan dia adalah salah satu anak yang paling dibenci dalam keluarga. Dia sendiri juga tidak tahu kenapa aku paling dibenci. Ya, saudara mendengar, saudara, umur 8 tahun, dia umur 8 tahun itu bobotnya cuma 12 kilo. Jadi ayahnya mengangkat kakinya ke atas dan memukuli dia sampai dia menjerit-jerit. Ayahnya pemabuk yang kemudian memperkosa dia. Ibunya tidak kalah bengis. Ibunya kalau marah mengangkat dia, memasukkan dia dalam tong sampah dan berkata, kamu anak yang tidak berguna. Siapa yang mencintai kamu? Siapa yang akan mengasihi kamu? Kamu sampah. Dia tidak tahu apa salah dia. Kok dia sekarang, ayahnya memperlakukan dia demikian, mengabuse dia. Mamahnya tidak melindungi, malah juga melecehkan dan membuli dia, semacam itu, satu penyiksaan. Akhirnya dia diangkat oleh satu keluarga, sama-sama dalam apartemen tersebut. Diangkat sebagai anak, ditaruh di keluarga anak laki daripada
kakek dan nenek ini di luar apartemen di rumah sana. Di sana dia di-abuse juga, diperkosa. Saudara yang kekasih, coba. Dia jatuh dari satu tangan ke tangan yang lain. Dia bilang orang lain sudah tidak tahan. Pasti minta mati dan dia sudah coba bunuh diri. Tapi tidak bisa. Sampai satu saat, dengan satu cara yang istimewa, saudara, Tuhan membuat dia bisa masuk sekolah Alkitab. Di situ dia merasa penyelamatan datang kepada dia. Saudara, dan dia mendapat sponsorship, ya, dan kemudian dia bisa lulus dari sekolah tersebut, melanjutkan lebih tinggi lagi, dan akhirnya dia mendapat gelar doktor. Saudara, bahkan rombongan yang kemarin datang, mereka juga kaget. Kok Pastor Belinda ini ceritanya kayak begitu? Ya, riwayatnya kok begitu mengerikan. Saudara, kan mereka juga walaupun dia mengajar di sana juga tidak tahu riwayat ini. Baru di antara kita dia menceritakan semuanya. Dibuka semuanya, dia beber. Bagaimana dia masa kecil, masa remaja. Saudara yang kekasih. Tetapi ketika dia mengenal firman dan dia mulai percaya kepada sabda Tuhan, dia mulai patuh melakukan. Ketika dia mulai patuh melakukan, satu demi satu harta benda dia yang sudah hilang dari bisnisnya yang sudah ditipu ataupun secara paksa, secara pintar dan lihai dia disuruh tanda tangan dan lepas semua harta perkongsian ini sehingga dia tidak dapat sepeser pun. Habis semua. Tapi Tuhan masih berbelas kasih. Hanya karena dia patuh kepada Tuhan mengembalikan persepuluhan. Cuma itu saja. Orang bisa bikin apapun sama kita. Sama saudara, sama saya. Tetapi kalau kita mengembalikan persepuluhan, orang akan tahu bahwa kita disertai oleh Tuhan. Itu penting sekali. Saya menangkap demikian ketika saya menerjemahkan beliau. Jadi saudara harus tahu bahwa ketaatan kita, katakan ketaatan saya, kepatuhan saya, menghasilkan doa yang dikabulkan. Saudara usahakan. Kalau Tuhan menjawab doa saudara, wah, semua kepatuhan yang berat, ketaatan yang berbiaya tinggi katakan, ataupun yang harus membuat nama baik kita menjadi hancur atau rusak, nggak ada apa-apanya itu. Kalau Tuhan jawab, ajaibnya Tuhan luar biasa. Haleluya. Katakan, bila Tuhan menjawab saya, setelah saya patuh kepadanya, maka harga kepatuhan saya, harga ketaatan saya, tidak ada apa-apanya dengan jawaban Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Doa orang yang patuh kepada firman. Itu sebab saya dan saudara harus dengan dua macam kondisi hati yang berkenan inilah. Dua-duanya saudara, saya anggap ini mudah. Apanya sih yang susah? Doa dari hati yang bersih, bukan kita yang kasih bersih, bukan kita yang nyuci, tetapi darah Yesus. Kedua, doa orang yang patuh firman. Kalau saudara tidak kuat, saya tidak kuat melakukan firman, doa dong, minta Tuhan, gimana hamba bisa patuh karena hamba tidak mampu, karena hamba tidak kuat, karena hamba tidak cukup mampu untuk melakukan firman-Mu. Tuhan bilang, nak, karena kamu sudah mau, oke. Kita deal. Kalau kamu mau, itu nomor satu. Kalau kamu mau, ayo kita deal. Aku akan memberi kekuatan dalam hidupmu sehingga kamu bisa melakukan firman-Ku. Coba. Pertolongan. Saudara, kalau saya tidak mampu minta, Tuhan tolong, hamba mau melakukan firman tapi berat sekali Tuhan. Hamba tidak punya biayanya. Bagaimana Tuhan hamba bisa melakukan firman? Dari rumah hamba untuk STKB kata hambamu, hamba harus seminggu 3 kali berbakti kepadamu. Jauh Tuhan. Biayanya ongkosnya banyak.
beberapa kali pindah angkutan kota. Tuhan beri kemampuan kepada hamba. Coba kalau Tuhan tidak memberi kendaraan sama saudara, Tuhan pasti memberi kepada saudara. Ini satu contoh. Ini satu contoh. Tuhan tidak bohong. Ya, itu sebab Anda dan saya kita harus yakin. Katakan, nomor satu, hati saya harus bersih. Nomor dua, saya harus patuh firman Tuhan. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, yang pertama dari 1 Yohanes 3 ayat 21 dan 22. Mari kita akan membaca ayatnya. 1, 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya. Amin. Sampai di sini lebih dahulu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita apa? Tidak menuduh kita. Oh, baru tahu ya. Hati bisa nuduh sama kita. Saudara. Oh, ternyata kita banyak kali membohongi hati sanubari kita. Kita banyak kali mengingkari kata hati kita yang tulus, yang bersih di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Kita banyak kali menutupinya. Enggak usah dulu deh, ya. Besok saja. Ya. Sekarang aku mau begini dulu. Kata firman ini, Rasul Yohanes menulis, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Katakan, jikalau hati saya tidak menuduh saya, maka saya mempunyai keberanian percaya. Wow, apa artinya keberanian percaya? Bahwa saudara punya kepercayaan kepada Tuhan. Tidak ada yang membuat saudara takut, minder, wardeh, kurang pede, nggak ada. Kenapa? Karena hati saudara bersih. Jikalau hati kita tidak menuduh kita. Karena hati apa? Karena hati kita bersih. Saudara, ya, jadi ini hal penting sekali. Maka kita baru mempunyai keberanian percaya untuk datang menghadap hadiratnya dan menerima pertolongan kita pada waktunya. Itu sebab anak-anak Tuhan, semuanya ini bukan karena saya dan saudara, sama sekali enggak. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita. Artinya, Tuhan, dosa-dosa hamba kiranya Engkau ampuni Tuhan. Sebab kalau hamba berdoa masih dengan dosa menudungi hidup hamba, menyelimuti bagaikan satu tudung yang kuat, beton yang kuat Tuhan, hamba gak bisa tembus ke hadirat-Mu. Minta dong supaya hati kita dibersihkan. Amin. Itu sebab kenapa seorang anak Tuhan setiap hari harus sering kali berdoa. Saudara tahu apa sebabnya? Supaya Tuhan membersihkan hatinya. Saya mau ambil satu contoh. Dalam sehari kita bekerja 12 jam. Maksud saya aktif 12 jam sampai 15 jam. Kita tidur, ya saudara, 8 jam, 9 jam istirahat, ya santai dan lain sebagainya, jalan-jalan, katakanlah 9 jam, antara 7 sampai 9 jam, saudara, dan kita hanya berdoa untuk mau makan. Dan kita kalau doa untuk makan, sudah anggap aku rohani banget, saudara. Ya, para kekasih saya dan saudara, seringkali kita itu doa cuma untuk mau makan, satu. Kemudian bangun tidur, kemudian mau tidur, ya saudara. Saudara, sehari 3 kali bangun tidur, mau makan, makannya berapa kali? Saya 2 kali, ya, makan 2 kali, terus kemudian mau tidur, sehari cuma 4 kali berdoa. Kira-kira dosanya numpuk banyak apa tidak? Banyak juga ya, saudara. Para kekasih, di sini kita melihat, jikalau kita tidak mau dituduh hati kita
kita harus seringkali ada hubungan yang khusus dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Mungkin tidak dalam postur doa berlututkah pada sebuah busa atau pada tempat tidur saudara. Tidak pada saat dimana kita memejamkan mata, tapi di mana saja saudara berada, sedang apapun, saudara dan saya bisa datang di dalam doa. Supaya hati kita dibikin baik, supaya hati kita dibersihkan. Katakan, bila hati saya bersih, tidak menuduh saya, maka saya memiliki keberanian percaya untuk menghadap tahta Allah. Dan Dia akan memberi kepada saya jawaban doa pada waktunya. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Para kekasih, ayat ini selanjutnya akan kita baca begini, ayat 22. 1, 2. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti sedikit perintahnya. Oh, segala, saya salah baca ya. Menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepada kita. Nah ya, seringkali saya dan saudara diubah sendiri sapenake dhewe. Amin. Ya, itu sebab kita harus tahu, ya, kita doa tetapi kita menuruti kehendak kita sendiri. Ayo, malu apa tidak? Kalau doa maunya kita. Ayo ngaku saikimu, ngaku opo ora. Ya, seringkali kalau kita berdoa menurut kehendak kita. Mulakno itu apa? Itu sebab makanya Tuhan tidak memberi. Harusnya kalau berdoa kehendak siapa? Amin. Jadi yang paling safe menurut perasaan saya, pengalaman saya, Tuhan, hamba kepingin, tetapi hamba buang dan hamba singkirkan keinginan hamba. Hamba cuma minta kehendak-Mu yang jadi. Wah, itu paling hebat, itu paling bermanfaat, itu paling berguna. If you and I have a request to God, and you make a prayer to God, please release everything that you want, that you need. Actually, it is a need in your life, or some needs, but you have to leave it to the will of God, and you say, God, my Father God, please, I surrender all my things to you, and you will give whatever the best for me. I leave everything that I ask to you. Jadi saudara, membuang semuanya, menyingkirkan. Biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tapi Tuhan sudah terlanjur tahu. Katakan, tetapi Tuhan sudah terlanjur tahu keinginan hati saya. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Sangat mudah. Bila kami mau taat kepadamu, bila kami minta Engkau membersihkan hati kami, maka apa saja yang terbaik dari sorga, Engkau pasti memberi kepada kami. Bahkan lebih banyak, lebih luar biasa dari yang kami pikir dan kami doakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.